Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini serius mencatatnya. Ya. Ustaz Jafran beliau ya masih di luar. Baik. Sekarang kita berada di surah Asy-Syura. Asy-Syura. Apa makna Asy-Syura? Asy-Syura bermusyawarah. Bermusyawarah. Ya. Dinamakan dengan Asy-Syura karena musyawarah di antara kaum muslimin. Karena musyawarah di antara kaum muslimin itu adalah salah satu pondasi yang sangat penting untuk mengokohkan pemerintahan dan juga terwujudnya kemaslahatan umat. Kemudian nama yang kedua adalah Hamim Ain Sin Qaf. Karena Allah Ta'ala memulai huruf muqatta'ah ini, memulai surah dengan huruf muqatta'ah ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian surah ini tertibnya secara mushafi surah yang ke-42. Surah yang ke-42 dan secara nuzuli surah yang ke-62. Bilangan ayat 53 dan bilangan ruku' ada 5. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah ini diturunkan di Mekah sekitar tahun 13 kenabian. Dan sebagian ahli ilmu menyebutkan surah ini adalah surah selamat tinggal kepada kehidupan di Mekah. Selamat tinggal pada kehidupan di Mekah. Dan surah ini adalah sebagai muqaddimah atau pendahuluan tegaknya negara Islam di Madinah.
Di dalamnya ada bimbingan, arahan untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala, menegakkan agama dan sistem syura atau musyawarah. Dan surah ini, ikhwan, pokok pembahasan utamanya atau tema utama surah ini adalah tegakkan sistem masyarakat Islami berpadukan wahyu. Tegakkan sistem masyarakat Islami yang berpanduan wahyu. Baik. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan nanti pembahasan di dalam surah Asy-Syura ini ya tentang di awalnya nanti pengukuhan tentang wahyu. Dan seterusnya tentang akidah. Ya, baiklah. Ada lagi? Kaitannya dengan surah sebelumnya. Di dalam surah Hamim As-Sajdah itu disebutkan tentang sikap sombong musuh-musuh Allah di muka bumi ini. A'dah Allah. Dan dalam surah Asy-Syura ini akan disebutkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menegakkan syariat Allah dan membasmi musuh-musuh Allah itu. Adapun pembahasan awal surah, apa kaitan awal surah dengan akhirnya? Awal surah itu Allah sebutkan kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika alladzil azizul hakim. Demi Allah yang Maha perkasa lagi bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini tentang wahyu. Akhirnya nanti 52 itu juga tentang wahyu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi antara awal surah dengan akhir surah itu ada kaitan. Banyak ulama menyebutkan bahwa awal surah dengan akhir surah itu ada korelasinya. Baik, kita coba lihat Quran terjemahan Al-Fatihah. Kita baca. Jadi dinamakan dengan surah Asy-Syura tadi apa? Urgensinya apa? Musyawarah itu sendiri. Ikhwan barakallahu fikum.
pokok-pokok dakwah para rasul adalah sama. Jadi dakwah para rasul itu adalah sama. Wahyu Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama wahyu kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Ini dia. Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablik. Sama saja. Yang diwahyukan kepada Muhammad dengan yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu sama saja. Karena Allah Ta'ala lah yang memiliki langit dan bumi ini. Allah yang maha perkasa, Allah maha tinggi, Allah maha besar. Dan tengok tu ayat yang kelima itu. Di paragraf para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk penghuni bumi. Takadus samawatu yatafattarna. Ini dah min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Tengok. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya kerana kebesaran Allah. Dan malaikat bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kebesaran tasbih, keagungan tasbih. Hampir takadus samawatu yatafattarna. Allah min fawqihinna. Allah, hampir saja langit itu terbelah. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, Allah yang mengawasi mereka. Ya. Dan Muhammad bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Kemudian Allah lanjutkan, Al-Quran adalah sebagai peringatan untuk seluruh umat manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlahum. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura. Ini nama kota Mekah. Jadi Ummul Qura. Ummu itu apa? Induk. Qura jamak dari Korea. Jadi induknya kampung-kampung, pusat kampung. Jadi Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Makanya ada orang yang buat nama pesantren Ummul Qura. Universitas juga ada Ummul Qura. Al-Jami'ah Ummul Qura. Baik. Jadi Nabi Muhammad memberi peringatan untuk mereka. Ya. Jadi ada umat yang berselisih, ada umat yang beriman, ada yang tidak beriman. Kemudian di ayat yang ke-10 ini, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang suatu, maka keputusannya serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat ini, jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada hewan ternak juga berpasang-pasangan, berkembang biak. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir. Milik Allah lah pembendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Allah membentangkan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, Allah semuanya. Kemudian Allah lanjutkan, semua rasul mengajak menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ya. Ini juga menunjukkan jangan berpecah belah terhadap tauhid ini. Ayat ke-15 itu Allah menyebutkan falidzalika fad'u. Maka untuk itu maka seru mereka beriman, wastaqim kama umirta. Istiqamalah sebagaimana kamu diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka.
Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya perdebatan mereka tentang agama ini, dan Allah akhiri di ayat yang ke-19 itu, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Maha lembut atas hambanya dan Allah memberikan rizki pada siapa yang Ia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Dan Allah lanjutkan dengan sebuah kalimat yang perlu diingat. Ya. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini para dai-dai mesti ingat ayat ini. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kami tambah keuntungan akhirat itu untuknya. Tapi barang siapa yang menginginkan dunia, kami berikan kepada dia dunia itu, tetapi di akhirat kelak dia tidak dapat bagian lagi. La ilaha illallah. Ingin bagian di dunia atau di akhirat kelak. Makanya apa yang kita mau? Ya. Apa yang kita mau? Allah bentangkan jalan kita. Ini jalan yang mana yang kamu pilih? Mana yang kamu nak tempuh jalan itu? Allahu Akbar. Allah akan berikan dunia ini. Allahu Akbar. Baiklah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Tengok ayat yang ke-23 itu. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا Innallaha ghafurun syakur. Demikianlah karunia Allah. Allah berikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan tadi tentang nikmatnya fi raudhatil jannat, kata Allah, di taman-taman surga. Lahum ma yasha'un 'inda rabbihim, yasha'una 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak minta upah, ya, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu. Jadi cuma itu. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Allahu Akbar. Ini juga illal mawaddata fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan, tidak ada butuh yang lain. Ya, dahulu itu saya ngomong begini. Kalau kalian nyari uang sini salah alamat, tapi kalau nyari kebersamaan dakwah dan ukhuwah di sini tempatnya. Itu saya bilang begitu. Jadi kalau nyari uang ya salah alamat, mendingan diputar motornya, dibawa lagi kemana-mana. Tapi kalau mau mencari perjuangan dan kebersamaan dakwah dan ukhuwah, ya di sini tempatnya. Barakallahu fikum. Baik. Makanya kalau yang hanya dapatkan uang aja di sini, ya berarti belum dapatkan apa-apa. Baiklah. Dan Allah sebutkan tentang nikmat-nikmatnya. Ini banyak tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita lihat ayat 29 dan 30 itu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan tumbuh-tumbuhan bertebar padanya. Ya. Juga binatang-binatang yang melata. Dan dialah Allah mengumpulkan mereka
Ya. Apabila Allah kehendaki, Allah Maha Kuasa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpamu berupa musibah, maka itulah ulah perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah, Dia memaafkan kalian dari sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian itu. Jadi apapun yang menimpa diri kita, Allah Ta'ala lah, itu akibat perbuatan tangan kita. Kitanya nakal, kitanya banyak dosa. Maka apapun musibah-musibah itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan perbuatan kita. Dan Allah murka. Hari ini inilah yang tidak diperhatikan oleh ilmuwan-ilmuwan. Semuanya fenomena alam, semuanya kaitannya dengan alam. Tidak ada kaitannya dengan bima kasabat fabima kasabat aidikum. Ini dia. Kalau Allah tidak. Dulu kalau terjadi gempa saja di zaman Umar marah-marah itu. Ada apa kalian ini? Buat maksiat apa gitu. Barakallahu fikum. Allah. Nah, kemudian Allah sebutkan tentang nikmat laut. Tentang nikmat laut. Dan setelah Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat itu, tengok ayat yang 36. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia saja. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang nikmat dunia, pasti Allah sebutkan di akhirnya tentang nikmat akhirat. Allah mengajarkan kita bahwa kehidupan kita sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi adalah akhirat. Akhirat ini, maka yang menjadikan hidup kita tenang itu akhirat. Yang menjadikan hidup kita bahagia itu akhirat. Akhirat mana? Kalau sudah ada dalam hati kita. Makanya untuk akhirat itu ya ikhwan, kita butuh apa? Ya, akhirat inilah yang menjadikan kita aman ya. Dah. Barakallahu fikum. Maka jadilah pejuang-pejuang akhirat. Hati kita itu akhirat. Sebab perjuangan akhirat itu berkorban perasaan. Korban pikiran. Korban itu bukan hanya korban biasa-biasa, tapi juga korban perasaan. Asli itu. Dan sebenarnya pengorbanan seorang pejuang itu, pengorbanan para mujahid ya, atau abnaul akhir, anak-anak akhirat itu, perjuangan mereka apa? Perjuangan mereka sejatinya adalah korban perasaan. Perasaan ingin dikenal orang, perasaan disakiti orang, perasaan dicuekin, perasaan macam-macam, pengen sesuatu, pengen ini, pengen itu, korban perasaan. Dunia ini memang tempat derita. Dunia ini memang tempat derita. Kalau antum pengen cari kebahagiaan di dunia, alamat antum tak akan pernah bahagia di dunia. Percayalah sama saya, selama dalam hati antum masih ada rasa begini, begitu, beginyak, begitan, hantu belau dengan dunia ini, tak akan pernah hati antum mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Ya, seutuhnya. Ingat, makanya Allah selalu ingat, wa ma indallahi khairu wa abqa. Sisi Allah tu yang lebih baik dan yang lebih kekal. Percayalah. Antum mau dapat apapun itu, mau dapat mobil, mau dapat rumah, mau dapat harta banyak, mau dapat pangkat, mau dapat istri cantik, takkan pernah hidup antum merasa bahagia selama tujuan hati antum adalah dunia. Wallahi summa wallah, dunia ini bukanlah makanan hati kita. Makanan hati kita adalah akhirat.
Maka banyak-banyaklah dimasukkan dalam hati kita cinta ke negeri akhirat, bukan dunia ini. Maka untuk itu semoga Allah jadikan akhirat itu adalah tujuan hidup. Seperti Rasulullah SAW ajarkan doa terpenting bagi kita. Ya. Coba lihat doa yang sangat indah. Ustaz Zaki coba dicari ini. Dikirim tu. Allahumma ja'alil ham minal akhirah. Ya Allah, jadikan tekadku itu adalah akhirat. Tekad kita tu akhirat. Ya. Betul enggak akhirat? Tekad kita. Allahumma la taj'alil dunya akbar hammina. Ya. Jangan jadikan dunia ini besar, ya apa? Cita-cita terbesar kami. Ya. Ini coba kita Syekh Sulaiman hafizahullah taala jelaskan begini. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لا إله إلا الله. قارنوا بين الحالين يا إخوة. من كانت الدنيا همه ونيته فرق الله عليه أمره فتشعبت به الأمور في قلبه يرتاح. إذا جاء ينام إذا جاء على جنبه الأيمن تذكر كذا وإذا ذهب إلى جنبه الأيسر تذكر كذا ما يرتاح. وجعل الله فقره بين عينيه كل ما نظر ماذا يرى؟ يرى فقرا. لو امتلأت الخزانة يرى فقرا فلا يسعد لأنه يلهث لأنه يحس أنه فقير ومع ذلك لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما من كانت الآخرة نيته المتقي العبد الصالح جمع الله عليه أمره فلا يغوص في الهموم وجعل غناه في قلبه فهو مطمئن القلب بما رزقه الله. إن رزقه الله القليل قال الحمد لله والله إني أحسن من غيري وإن رزقه الكثير. Makanya ada hadis yang udah sering-sering kita dengar. Siapa yang dunia tujuannya Allah cerai beraikan urusan. Allahumma ja'al hammi al-akhirah. يجوز وإن كان الإيمان يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الأسلم. Ya, cuman kalau tentang doa Allahumma ja'al hammi al-akhirah itu para ulama memperbincangkan apakah dari hadis atau tidak. Cuman yang jelas seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi boleh. Ya, Allahumma ja'al hammi al-akhirah. Jadikan akhiratlah tekadku. Iman yang pasti Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang dunia tujuannya maka Allah cerai beraikan urusannya. Tapi barang siapa yang akhirat tujuannya, Allah Taala kumpulkan segala urusannya. Maka antum wa ma indallahi khairun wa abqa. Itu yang harus ditanamkan betul dalam hati kita. Baik.
Ini tentang bersabar, kewajiban bermusyawarah dulu ya. 38 itu coba lihat. Wa amruhum syura bainahum. Ini. Dan urusan mereka itu bermusyawarah di antara mereka. Jadi orang-orang beriman itu salah satu karakter mereka itu apa? Sifat mereka itu bermusyawarah di antara bermusyawarah di antara mereka. Kemudian ini menceritakan tentang azab-azab Allah ya. Tengok ayat yang ke-45 itu tuh ngeri itu. Dan kamu melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli. Mereka dihadapkan ke neraka itu penuh dengan rasa tunduk, takut mereka kena rasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang tersembunyi, dengan pandangan yang lesu. Khafi itu pandangan yang lesu. Dah loyo aja lagi, apa pula tak loyo. Ya. Dan berkatalah orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya, keluarga mereka pada hari kiamat. Ala innadh zalimina fi 'adzabin muqim. Jadi memang ada orang-orang yang merugikan diri. Rugi sejati adalah rugi di hari akhirat kelak. Dan siapa orang-orang yang tidak khasir di sini? Dalam surah apa yang Allah sebutkan? Al-'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Betul-betul rugi. Siapa yang Allah Ta'ala kecualikan di ayat ini? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La ilaha illallah. Dan bagaimana kerugian mereka? Ini ayat ini menjelaskannya. Ternyata mereka dihadapkan ke neraka, tertunduk lesuh mata mereka, tertunduk mereka dan lesuhlah mata mereka. Loyo, apa pula tak loyo. Tak ada harapan lagi, tengok kiri, tengok kanan, azab aja nampak depan neraka yang terlihat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Ini ayat-ayat tentang azab aja. Dan tengoklah ayat yang 48 itu, wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Ya, dan jika menimpa mereka kesusahan, itu perbuatan mereka sendiri saja. Fa innal insana kafura. Manusia itu sangatlah zalim. Jadi tengok ayat yang 48 dan tengok pula ayat yang 30 tadi. Kalau yang 30 itu di dunia Allah timpakan azab. Tapi kalau di akhirat, wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Itu kalau ditimpa apapun yang menimpa mereka ya, apapun yang menimpa mereka ya, itu perbuatan mereka sendiri. Ini kan di akhirat nanti 48 ini. Adapun yang 30 di dunia. Ini 48 ini ayat di dunia, di akhirat. Lalu Allah sebutkan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Dia memberi kepada siapa yang Ia kehendaki. Tengok ayat 49 tu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa Dia kehendaki dan beri anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi besok dapat anak perempuan, Allah lah yang berkehendak tu. Dapat anak laki-laki, Allah lah yang berkehendak. Allah yang punya kehendak. Dia yang jadi masalah dapat apa? Dapat suami laki-laki pula. Itu bahaya tu. Itu bahaya. Kalau soal anak ni Allah yang ciptakan. Ya? Allah yang punya kuasa. Baik. Ini coba tengok ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yakni Al-Quran. Dan Al-Quran disebut dengan ruh kerana sesungguhnya Al-Quran bagaikan ruh. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan, bagaikan fungsi ruh bagi jasad. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. La ilaha illallah. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah
kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kamilah yang jadikan Al-Quran itu kepada cahaya. Al-Quran itu sebagai cahaya. Jadi begini, ayat ini juga sebagai dalil bahwa Nabi saja tidak bisa buat apa-apa kalau Allah tak kasih tahu. Jangankan kita, ini juga dalil bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Tidak boleh. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau Muhammad tak tahu apa itu kitab, tak tahu itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah. Tapi kamilah jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, sebagai petunjuk pada siapa hamba-hamba yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan, adalah orang-orang yang benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini namanya petunjuk apa? Petunjuk hidayatur apa? Dia hidayah itu ada dua. Ada hidayatul bayan atau hidayatul rasyad, dan ada hidayatul taufiq. Coba antum lihat dulu surah Al-Qasas ayat 56. Kita ada belajar kemarin surah Al-Qasas ayat 56, ya. Qasas itu surat yang ke-28, ayat yang ke-56. Ya, dilihat ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Seakan ayat ini bertentangan. Makanya ayat yang tidak bisa memberi petunjuk ini kepada orang yang engkau cintai itu hidayatul taufiq. Tapi kalau hidayatul irsyad ini ayat Az-Zukhruf Asy-Syura ayat yang ke-52 ini. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad, dan lam di sini ini namanya lam taukid, ikhwan. Lam taukid, benar-benar memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada siapa? Yang kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang jalan yang lurus. Itu dia. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Jalan Allah yang mana? Allah yang memiliki langit dan bumi. Ketahuilah kepada Allah akan kembali semua urusan ini. Jadi nyata ya. Jadi di ayat Al-Qasas ayat yang ke-56 adalah hidayatut taufiq, dan di surah Asy-Syura ayat adalah hidayatul bayan atau hidayatul irsyad namanya. Baiklah. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya cukupkan di surah ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan dengan surah Az-Zukhruf. Coba ini zoom kamu lihat dulu, masih ada enggak? Lagi nyala boleh? Baik. Kau tak lebih jabi aja, tak edit sana. Tengok kah? Lah tengok tadi. Tu ada londong ngim, kau tak bisa masuk lehnya. Baiklah. Surah selanjutnya bernama surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf
33 lah, aja pilih lah. Baik, surah Az-Zukhruf. Tidak pakai Az-Zukhruf, tidak ya? Az-Zukhruf. Sebab penamaannya dinamakan dengan nama ini karena surah ini berbicara tentang kemewahan dunia dan tertipunya manusia dengan perhiasan dan kemewahan tersebut. Jadi memang surah-surah terakhir itu isinya sudah ini saja, tentang penataan hati, penataan iman. Jadi seharusnya kita lebih lama dengan ayat-ayat ini. Nah, ini cuman kita ngebut aja karena kita mau mengkhatamkan sedikit fawaidnya begitu saja. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Namanya hanya ini saja. Namanya hanya surah Az-Zukhruf saja. Apa makna Az-Zukhruf? Perhiasan. Seperti perkataannya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, apa? Wa in zakhrafuhu laka bil qawli. Baiklah. Kemudian ikhwati fillah, surah ini tertib surah yang ke-43. Tertib surah adalah surah yang ke-43. Ikut deh ilmunya. Ya. Baik. Secara mushafi, adapun secara nuzuli surah yang ke-63. Bilangan ayat 89 dan jumlah ruku' ada 7. Surah ini adalah surah Makkiyah, zaman diturunkannya surah. Surah Az-Zukhruf itu diturunkan antara tahun 11 hingga 11 kenabian. Dan surah ini diturunkan sekitar 5 atau 6 tahun setelah diturunkannya surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jathiyah. Dan surah Az-Zukhruf ini diturunkan hampir sama zamannya dengan surah Asy-Syura. Ketika itu Rasul dituduh oleh gembong-gembong kafir itu sebagai tukang sihir. Dan mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ayat yang ke-79 itu. Dan surah ini adalah surah yang keempat dari rangkaian surah Hawamim. Tetapi dari sisi tertib turunnya surah Asy-Syura ini, surah Az-Zukhruf ini adalah surah yang terakhir turun dari surah Hawamim itu. Kan surah ini masih ditulis apa? Awalnya Hamim wal kitabil mubin. Jadi kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Di dalam surah Asy-Syura telah dibuat perbandingan antara syariat Allah dan syariat ciptaan manusia. Dan di dalam surah Az-Zukhruf disebutkan tentang kekuasaan mutlak
dalam hukum itu hanya milik Allah. Kemudian nanti dengan surah Dukhan, setelah surah Az-Zukhruf, ini adalah surah Ad-Dukhan. Itu sikap-sikap Fir'aun yang sombong disebutkan, takabbur dan merajalela di bumi. Baik. Dan Fir'aunlah yang tidak menerima hukum Allah di muka bumi, tidak mau menerapkan hukum Allah di muka bumi ini. Dari fitnah dunia dan kemewahan-kemewahannya. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ini juga mengajarkan tentang akidah. Nanti disebutkan juga dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana orang-orang sebelum ini kan orang-orang yang mengkultuskan dunia, sibuk dengan dunia yang sementara. Dunia ini hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Baiklah. Coba kita lihat. Bagian pertama surah ini itu penetapan bahwa mereka penetapan dari Allah bahwa mereka penjelasan dari Allah bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy itu juga mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Ya, pencipta langit dan bumi mereka mengakuinya. Coba tuh. Dan memang di ayat 7 itu lihat, tidaklah datang seorang nabi pun melainkan umat-umat itu, melainkan mereka orang-orang Bani Israel dan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, mereka juga selalu memperolok-olokkan. Dan sudah berapa banyak yang Allah Ta'ala binasakan mereka. Ya. Dan tengok di ayat yang ke-9 itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka sungguh akan berkata yang menciptakan itu semua adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Mereka yakin itu. Mereka yakin itu semuanya, bahkan jelas ya. Yang telah menjadikan bumi itu sebagai tempat menetap, menjadikan bagi kalian di bumi itu ada tempat jalan-jalan yang menurunkan air dari langit, ya. Kemudian yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, ada ternak-ternak yang bisa dijadikan kendaraan. Allahu Akbar. Jadi ini semuanya diakui oleh orang-orang Mekah itu. Siapa yang menciptakan itu? Al-Azizul Alim, yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Makanya mereka itu sebenarnya sebagian dari nama Allah itu mereka tahu. Tapi begitulah mereka, seringkali mereka rubah. Lalu Allah sebutkan lagi, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kepada Allah lah, kepada kamilah kalian akan, sesungguhnya kepada kamilah, sesungguhnya kami kepada Rabb kamilah betul-betul akan dikembalikan. Ini disebutkan lagi keingkaran tentang orang-orang musyrik. Bagaimana keingkaran mereka kepada Allah? Yang menjadikan mereka ingkar itu apa? Bal qalu inna wajadna abaana ala ummatin wa inna
inna ala atharihim muhtadun. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut satu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Itu katanya. Berarti yang menjadikan mereka kacau itu apa? Nenek moyang Tuhan. Jadi, kalau ada moyang itu tidak ada ceritanya begitu. Banyak kekeliruan yang akan menimpa. La ilaha illallah. Suaranya kurang jelas Ustaz. Jauh kali ya. Ya. Coba tablet saya lah, saya ini gunakan, insyaallah. Mana dia link yang biasa itu? Nih. Baik. Ambil handphone engkau. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Matikan aja kan, matikan. Jadi inilah yang menjadikan kita kacau itu. Ikut nenek moyang. Itu tengok ayat 23 dulu. Orang-orang sebelumnya juga gitu dia. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. Juga lah kami utus sebelum kamu tu dalam satu negeri ada pemberi peringatan. Mereka orang-orang hidup mewah tu mengatakan, kami dapati nenek moyang kami punya agama, kami cuma ikuti jejak mereka saja, ikuti mereka saja. Itu ternyata yang jadi masalah. Ya. Kemudian Allah sebutkan tentang dakwah Ibrahim alaihissalam, dakwah dia kepada ayahnya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Jadi Ibrahim berlepas diri. Ini bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari kamu sembah itu. Saya hanya menyembah zat yang telah menciptakan aku. Dia yang akan memberiku petunjuk. Diberikan hujjah kepada mereka. Allahu Akbar. Di sini ini kan kalimat mutlafuha, tengok di baris atas itu. Mutrafuha itu adalah orang-orang yang berada dalam kemewahan. Jadi orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan harta dunia itu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dunia ini tak ada artinya nih. Lalu tengok ayat 32. Apakah mereka yang membagikan rahmat Rabbmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami yang telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain, agar sebagian mereka dapat manfaatkan sebagian yang lain. Jadi Allah yang meninggikan derajat itu. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik.
Apakah mereka yang membagi rahmat Rabb? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi kehidupan mereka tu dalam kehidupan dunia ni. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada macam-macam. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Kami yang angkat sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ba'din darajat. Untuk apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dha sukhriya, agar ada manfaatnya. Sama aja semuanya payah pula. Itulah dia. Allah sebutkan lagi tentang nikmat-nikmatnya. Dan kami buatkan pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Allah yang menciptakan itu. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, wa zuhrufan, perhiasan dari emas. Dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Tapi ada kenikmatan akhirat di sisi Rabbmu untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah sebutkan tentang nikmat dunia, Allah sebutkan tentang nikmat akhirat untuk orang bertakwa. Allah lanjutkan ayatnya di ayat 36 itu. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, kami mengikatnya dengan setan. Kami biarkan dia bersama setan. Setan itulah koncuari dia, qarin, teman dia tu syaitan. La ilaha illallah. Dia akan terjauh dari jalan Allah. Mereka tak dapat petunjuk lagi. Ya. Sehingga nanti kalau dah sampai akhir akhirat kita berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Kalau dah sampai nanti di akhirat, dia berkata, wahai sekiranya antara jarakku dan jarakmu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan teman yang paling jahat. Jadi kita nak jauh dari setan tu kalau ada besok. Tapi tak apa lagi, apa boleh buat lagi? Nasi dah jadi bubur, itu mendingan. Kalau nasi dah jadi bubur, dikasih aja ayam, kasih merek bubur ayam. Ini tidak. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Qur'an, ya. Benar-benar sebuah peringatan untukmu dan untuk kaummu. Ya. Kemudian disebutkan Allah Ta'ala kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Isa mengajak kaumnya, juga Allah sebutkan. Ya, tidak saya baca panjang. Tengok ayat 66 itu. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak? Jadi baghtah, nanti hari kiamat itu datang secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadari. Nanti sibuk-sibuk mereka tuh, orang yang hidup di akhir zaman, tiba-tiba datanglah. Ya. Sedangkan hari kiamat aja datangnya Allah sebutkan baghtah.
Tiba-tiba hari kiamat itu datang. Bayangkan tuh, apalagi cuma gempa bumi, apalagi cuma banjir bandang, apalagi cuma badai tsunami. Kiamat saja Allah sebutkan an ta'tiyahum baghtah. Tiba-tiba kiamat itu. Memanglah manusia ini betul-betul terlalai. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Tak ada lagi konco arik kita, tak ada lagi. Dulu sama chattingan dulu ustaz, tak ada lagi itu. Atau dulu sama pergi naik bukit, naik gunung, apa lagi? Sama grup motor dulu. Tak ada lagi, habis cerita. Tapi tengoklah orang-orang yang beriman. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Hai hamba-hambaku, tak ada takut atas kalian pada hari ini, tak pula kalian bersedih. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat kami dan mereka adalah orang yang bersah diri. Tengok ayat berikutnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan istri-istrimu akan digembirakan. Tuang po cino, ada biniang pula. Di sini Allah sebut kamu dan istri-istrimu masuklah kamu akan digembirakan. Itu dia. Tapi nanti Allah kasih kamu. Ya, kalau mati kamu esok pagi belum sempat nikah, nanti Allah kasih istri-istri surga. Tak cukup hanya itu. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Coba saya membaca ayat-ayat seperti ini, nanti diedarkan pada mereka tuh piring-piring dari apa? Emas, gelas-gelas emas, ya. Luar biasa. Piring umi boleh umi. Luar biasa. Piring emas, gelas emas. Luar biasa. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya apa yang diinginkan oleh jiwa kita, sedap dipandang mata. Wa antum fiha khalidun. Kekal kalian dalam surga itu. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga diwariskan kepada kalian sebab kalian amal kalian dulu, bukan bima kuntum ta'lamun. Bukan sebab kalian dulu punya ilmu, tak, sebab kalian beramal. Amal. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Tak cukup hanya itu, tapi banyak buah-buahannya. Allahu akbar. Memanglah manusia ni punya syahwat, punya keinginan. Keinginan apa itu? Nih, keinginan istri dah dikasih istri. Pengen punya perabot rumah ini tu dikasih piring-piring dan gelas-gelas emas. Pengen apa lagi? Pengen buah-buahan. Ni Allah kasih pula kita di sana. Luar biasa. Kan nikmat itu, istri ada, gelas macam-macam dada. Coba bayangkan itu. Ini pengantin baru aja baru mau beli gelas, piring-piring, sendangnya dah tak kepalang itu. Padahal cuma dibawa dari rumah mak. Itu dia. Senang kita. Ini dibawa apa? Di dalam sorga nanti senangnya luar biasa. Maka pantas Allah sebutkan wataladzul a'yun. Senang dipandang mata. Allahu akbar. Tapi jangan coba-coba. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Orang-orang yang berbuat dosa itu dalam azab neraka jahanam mereka kekal. La ilaha illallah. Ya. Tidak diringankan azab mereka tu. Mereka berputus asa di dalamnya. Tak ada harapan lagi. Tak ada harapan nak balik lagi ke dunia, tak ada. La ilaha illallah. Mereka lah dulu yang menzalimi diri mereka sendiri. Tengok perkataan derita orang-orang yang berada dalam neraka itu. Wa nadau ya malik ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك
qala innakum makithun. Luar biasa. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Nanti mereka menyeru, hai malaikat maut, malaikat Malik. Malaikat Malik bukan malaikat maut, malaikat Malik yang jaga neraka tu, liyaqdi alaina, akhirilah lagi hidup kami ni, matikan kami, tak tahan kami lagi ni. Qala innakum makithun. Mereka berkata, ini tempat tinggal kalian. La ilaha illallah. Sampai demikian besar gambarannya Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Tidakkah kita beriman kepada Allah? Jadi sampai demikian besar. Diberikan kabar petakut dulu oleh Rasulullah SAW terhadap mereka, orang-orang Mekah ni. La ilaha illallah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi itulah yang harus kita renung-renungi ini. Makanya semakin ke ujung semakin dahsyat. Ini ayat-ayat ini dah luar biasa. Maka ya gimana ya, pengennya saya kalau ayat-ayat terakhir ini lama kita membahasnya, tapi gimana, apa boleh buat. Dan Allah sebutkan lagi tentang nikmatnya, tentang Al-Quran. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Rabb semesta alam ni, langit dan bumi ini, Rabb pemilik arsy ya. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Kemudian tengok tu. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Biarkan saja mereka. Biarkan mereka berada dalam kesesatan mereka, tenggelam, bermain-main hingga mereka menemui hari yang mereka janjikan. Ialah Allah yang menciptakan langit. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Ialah Allah yang disembah di langit dan disembah di bumi. Di langit dan di bumi Allah yang disembah. Ialah Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maha suci Allah, ialah pemilik langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya. Allah yang punya, tak ada kita yang punya. Wa indahu ilmus sa'ah. Oh, milik Allah lah. Ya, di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kalian dikembalikan. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tu tak ada syafaat kecuali orang-orang yang bersaksi dengan yang hak dan mereka mengetahui. Dan jika kalian bertanya kepada mereka, man khalaqahum la yaqulunnallaha lanallahu la yaqulunallahu fa anna yufakun. Jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan Allah, mereka mengatakan menciptakan langit dan bumi ini. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka berkata Allah. Kenapa kalian dipalingkan? Dan dikatakan ya Rabb, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak beriman. Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Maka berpalinglah dari mereka, katakanlah salam, selamat tinggallah, kelak mereka akan mengetahui nasib mereka. Orang peduli lagi. Wallahu ta'ala alim. Sebab ini surah Az-Zukhruf ya. Ya. Dan itu surah Az-Zukhruf. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini sudah 12 halaman. Kita lanjutkan soal duhonnya atau tidak dulu? Kalau selanjutnya duhon hanya 3 halaman.
Kasih usulan. Lanjut surah Ad-Duhan atau tidak? Ini yang di Zoom ni dah mesti banyak. Lanjut tidak dulu? Lanjut Ustaz. Baiklah, mungkin kita tidak lanjut dulu karena ada lagi tugas-tugas. Ini teman-teman sudah ke tempat saya. Ini hari Jumat ini ada aja kegiatan-kegiatan, mula ahad lah, mau itulah, mau ini, ya, tentang urusan yayasan dan lain-lain sebagainya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Ini dah setengah halaman. Nanti malam kita buru lagi lah, InsyaAllah. Nanti malam atau nanti sore, InsyaAllah. Tengok aja pengumumannya. Izin dulu saya teman-teman dan nunggu-nunggu saya. Banyak lagi yang mungkin diperlukannya. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.